Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Perkenalkan, saya Yosefina Yunilando SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Ende. Perkenalkan, fasilitator saya Pak Yumi Markus Pejaga dan pengajar praktik Ibu Maria Lupita Pemba, dan saya sendiri Yosefina Yunilando SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara: 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi. Ada 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, menyusun RPP berdiferensiasi. Dan yang kelima, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hal belajar yang optimal? Yang pertama, guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yang pertama bersifat mendasar dan bersifat transformatif. Yang kedua, konkret abstrak. Yang ketiga, sederhana kompleks. Yang keempat, terstruktur terbuka. Yang kelima, tergantung mandiri. Dan yang keenam, lambat cepat. Minat belajar murid. Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang keempat, menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, lingkungan belajar seperti suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan lain-lain. Dan yang kedua, pengaruh budaya seperti santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Yang ketiga, gaya belajar bisa berupa auditori, visual, dan kinestetik. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk atau interpersonal, intrapersonal, verba, linguistik, naturalistik, logik matematik, dan lain-lain. Yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi yang tepat. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru memvariasikan sumber bahan ajar, bisa berupa teks, video, poster atau gambar, rekaman, presentasi dalam bentuk PowerPoint, dan lain-lain. Yang kedua, diferensiasi proses. Di sini guru memvariasikan metode dan model pembelajaran. Model pembelajaran bisa seperti Flipped Classroom, Discovery Learning, Project Based Learning, dan metode pembelajaran diskusi, ceramah, dan role play. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai minatnya. Contoh,
infografis, video, laporan tulis, presentasi, vlog, dan lain-lain. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya? Jadi sebelumnya kita sudah pelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari modul ini akan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik hendaklah menjadi among yang menuntun anak mencapai kodratnya. Oleh karena itu, agar tercipta pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai pendidik harus memaknai filosofi Ki Hajar Dewantara, menjalankan profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam visi guru penggerak, membuat dan menjalankan budaya positif. Namun sebelum itu kita perlu memahami 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian melaksanakan dan dapat membedakan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dari beberapa keterkaitan ini, jika bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan, percayalah, anak didik kita akan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.